Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Irleni Putri Aulia dengan NIM 12370400032, mata kuliah Kimia Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait mini riset yang berjudul Green Adsorbent dari ampas kopi untuk penurunan kadar kromium pada limbah cair industri tekstil. Nah, kemudian ini untuk posternya, bisa teman-teman lihat. Kemudian kita langsung aja masuk ke latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya pencemaran logam berat yang berasal dari industri tekstil, khususnya di kawasan Rancaikek dan Majalaya, Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil analisis lingkungan yang saya cantumkan pada poster, kandungan logam kromium atau Cr pada lahan pertanian di sekitar Rancaikek itu dilaporkan mencapai 8,56 mg per liter. Selain itu, sekitar 1.500 industri tekstil di kawasan Majalaya menghasilkan limbah hingga 2.800 ton per hari. Nah, logam Cr ini dipilih karena merupakan salah satu bentuk kromium yang paling berbahaya. Dan logam ini bersifat toksik dan karsinogenik serta mudah larut di dalam air dan dapat terakumulasi di lingkungan maupun tubuh manusia sehingga perlu diolah sebelum dibuang ke badan air. Nah, kemudian di sisi lain, limbah ampas kopi di Indonesia juga cukup melimpah. Berdasarkan referensi yang saya gunakan gitu, ampas kopi Arabica ini masih mengandung sekitar 47,8 sampai 58,9% karbon dan 18,6 selulosa. Nah, kandungan tersebut itu memungkinkan ampas kopi itu dikonversi menjadi arang aktif yang mana memiliki banyak pori dan gugus aktif sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat. Sehingga penelitian itu diharapkan limbah ampas kopi tidak hanya menjadi sampah organik tetapi juga memiliki nilai tambah sebagai green adsorbent yang ramah lingkungan dan mendukung konsep ekonomi sirkular. Kemudian untuk tujuan penelitian ada 3 di sini, yaitu yang pertama untuk menentukan kadar logam kromium pada limbah cair industri tekstil di kawasan Rancaikek. Yang kedua, menentukan konsentrasi dan waktu kontak optimum adsorben untuk absorpsi kromium. Yang ketiga, menganalisis efektivitas arang aktif ampas kopi Arabica dalam menurunkan kadar kromium pada limbah tekstil sesuai standar baku mutu Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2025. Kemudian di sini ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah tahap preparasi sampel limbah. Jadi preparasi sampel limbah tekstil ini tuh menggunakan metode grab sampling pada outlet IPAL. Sampel kemudian diawetkan menggunakan HNO3 dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius agar kadar logam tetap stabil. Kemudian pada tahap kedua adalah pembuatan arang aktif. Jadi ampas kopinya itu dicuci menggunakan Aquades, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dikarbonisasi menggunakan furnace pada suhu 200 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya dilakukan aktivasi kimia menggunakan HCl 0,1 normalitas selama 48 jam, kemudian dicuci hingga pH-nya netral, kemudian dikeringkan dan diayak menggunakan ukuran 80 mesh. Nah, tahap ketiga itu merupakan uji absorpsi secara batch, menggunakan variasi dosis adsorben pada 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan 4 gram, kemudian variasi kontak waktu di 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Seluruh proses ini itu dilakukan pada kecepatan pengadukan 150 rpm. Nah, tahap terakhir itu merupakan analisis kadar kromium menggunakan AHS, kemudian dihitung menggunakan efisiensi penyisihan logam, dan memodelkan proses adsorpsi menggunakan isotope Frenlich. Nah, kemudian di sini ada hasil atau konsep utama atau hasil yang diharapkan gitu. Karena penelitian ini tuh belum dilaksanakan, maka bagian hasil pada poster itu merupakan hasil yang diperkirakan berdasarkan penelitian terdahulu. Pertama pada ini dulu ya, di gambar 1 gitu. Jadi ini merupakan spektrum FTIR yang diperkirakan akan menunjukkan adanya gugus fungsi hidroksil pada sekitar 3440 per cm untuk hidroksil, kemudian gugus CH pada 2930 per cm, kemudian gugus karbonil pada sekitar 1745 per cm, serta gugus CO pada rentang 1030 hingga 1170 per cm. Nah, keberadaan gugus-gugus ini tuh diduga menjadi situs aktif yang mana mampu mengikat ion kromium melalui interaksi kimia pada permukaan adsorben. Selanjutnya bisa dilihat di sini pada tabel 1, berdasarkan referensi, arang aktif yang diaktifasi menggunakan HCl memiliki kadar air sebesar 8,12% dan kadar abu sebesar 4,6%. Kedua nilai tersebut telah memenuhi persyaratan SNI. Nah, kemudian kadar air yaitu kadar air maksimal 15% dan kadar abunya 10%. Sedangkan untuk daya serap iodinnya ini tuh diperoleh sebesar 401,8 mg per gram.
yang mana masih berada di bawah standar SNI yaitu minimal 750 mg per gram. Meskipun demikian, arang aktif tersebut tetap menunjukkan potensi sebagai adsorben logam berat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya gitu. Dan pada gambar 2 ini merupakan peningkatan dosis adsorben yang mana diperkirakan akan meningkatkan efisiensi penyisihan logam kromium. Berdasarkan grafik dari literatur, efisiensi adsorpsi meningkat sekitar 90% pada dosis 0,5 gram per liter menjadi hampir 96% pada dosis 2,5 gram per liter. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin banyaknya adsorben yang digunakan, maka semakin banyak pula situs aktif yang tersedia untuk mengikat ion logam kromium. Terakhir yaitu gambar 4, yang mana itu proses adsorpsi diperkirakan mengikuti model isotherm Freundlich dengan nilai regresi sebesar 0,943. Nah, nilai tersebut menunjukkan hubungan linearitas yang sangat baik antara log CE dan log QE, sehingga proses adsorpsi itu diduga berlangsung pada permukaan adsorben yang heterogen dan bersifat menguntungkan gitu. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan kajian literatur, arang aktif ampas kopi arabica ini diperkirakan memiliki potensi sebagai adsorben yang ramah lingkungan dalam menurunkan kadar logam kromium pada limbah cair industri tekstil. Kemudian keberadaan gugus aktif pada permukaan adsorben diharapkan mampu mendukung proses adsorpsi. Nah, selain itu, peningkatan dosis adsorben juga diperkirakan akan meningkatkan efisiensi penyisihan logam kromium. Sedangkan proses adsorpsi diduga mengikuti model isotherm Freundlich yang menunjukkan karakteristik permukaan adsorben yang heterogen. Kemudian dengan demikian pemanfaatan limbah ampas kopi tidak hanya membantu mengurangi limbah organik, tetapi juga berpotensi menjadi alternatif adsorben yang ekonomis dan berkelanjutan untuk pengolahan limbah cair industri tekstil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.